Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bangka. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini teman-teman saya ini mengupload bahan bonsai kelapa teman-teman ya. Namun maaf teman-teman, ini bahan besar teman-teman ya. Namun ini diprogram teman-teman ya. Bonsai kelapa sayat ekstrim, tak hanya tentang pelepah pendek dan daun kerdil teman-teman ya, karena pohon kelapa ini, calon bahan bonsai kelapa kita ini adalah tumbuh-tumbuhan teman-teman ya. Dia makhluk hidup, dia dari menetas hingga dia tua teman-teman. Pohon kelapa ini bisa berumur puluhan tahun teman-teman ya, bahkan tak tertutup kemungkinan ada pohon kelapa yang berumur ratusan tahun teman-teman. Ini bahan bonsai kelapa ini baru berusia 1 tahun teman-teman ya, 1 tahun, dan ini saya program tanpa sayat mawar teman-teman ya. Untuk teman-teman bisa lihat ini untuk program akar dan batang teman-teman ya. Daun saya hanya tidak terlalu mengkerdilkan, tidak mengkerdilkan teman-teman ya. Saya hanya mengontrol pertumbuhan daun ini seperti ini teman-teman ya, karena saya fokus memprogram akar dan batang, karena pohon kelapa ini tak hanya berumur 1-2 bulan teman-teman ya, ataupun 1-2 hari. Ini saya buat memang untuk bonsai kelapa teman-teman ya. Jika saya mengkerdilkan ini daun dari dini teman-teman, ini sudah sangat mustahil didapat teman-teman ya, jika kita terlalu terobsesi pada pengkerdilan daun teman-teman ya. Mungkin tak semua suka seperti ini teman-teman ya, besar. Namun tak semua bisa teman-teman ya. Saya sudah banyak mengecek itu di hashtag bonsai kelapa. Tak semua yang bisa, tak ada yang bersetelan pelepah seperti ini teman-teman ya. Bahkan ini hanya pohon kelapa, tunas kelapa berusia 1 tahun. Ini bonggolnya yang saya hasilkan teman-teman. Tak dapat lagi saya kepal teman-teman ya. Ini daun pertama belum terlepas teman-teman ya. Namun sayang teman-teman, pelepah kuncup tak jadinya sudah rontok sendiri. Untuk itu kali ini saya ingin mempruning pertama teman-teman ya. Ini hampir saja terlepas teman-teman. Dan ini jarang saya buatkan, mungkin belum pernah saya buatkan konten video panjang teman-teman, karena besar teman-teman ya. Namun untuk sekedar memberi masukan teman-teman ya, dan pengalaman saya, jika kita terlalu mengkerdilkan daun dari dini teman-teman, ini kita akan sangat mustahil mendapatkan bonggol seperti ini teman-teman ya. Apalagi jika disayat mawar teman-teman ya, dan kita terlalu bernafsu mengkerdilkan daun saat dia masih orok teman-teman ya, saat masih berusia 1-2 bulan. Itu teman-teman, ini saya pastikan kita tak akan dapat menghasilkan bonggol yang sebesar ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini belum ada bonggolnya teman-teman ya, karena ini masihlah dini teman-teman, masih tunas kelapa. Oke teman-teman, ini bisa kita pruning teman-teman ya. Ini bukan tempelan teman-teman ya, ini memang sudah ingin rontok sendiri teman-teman. Dan inilah manfaat kita tak mengkerdilkan daun dari dini teman-teman ya, tak terlalu program daun. Kita dapat menghasilkan bonggol batang bonsai kelapa yang lumayan besar teman-teman ya. Namun ini bukan saya loss, bukan saya tumbuh liarkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini terawat, disayat teman-teman ya. Ini dirawat, dikontrol teman-teman, ini bukan saya tumbuh liarkan teman-teman ya. Mungkin tak semua suka seperti ini teman-teman ya, namun saya jamin tak semua bisa teman-teman ya. Oke teman-teman, ini satu daun sudah rusak lagi teman-teman. Ini daun yang keduanya teman-teman ya. Kita pruning daun yang kedua. Dan pruning seperti ini teman-teman, kita sudah mendapatkan bonggol teman-teman ya. Kita mempruning kandas, sekedar menginspirasi teman-teman ya. Jika kita terlalu mengkerdilkan daun dari dini teman-teman, itu sudah sangat berisiko teman-teman ya. Apalagi dari bahan tunas kelapa yang masih orok teman-teman ya. Daun ketiga kita pruning teman-teman. Dan ini pruning teman-teman, langsung kita kandaskan dan kita sudah mendapatkan batang teman-teman ya. Ini bahan bonsai kelapa sayur teman-teman, masih berusia 1 tahun teman-teman ya. Saya kontrol pertumbuhannya dengan program utama, yaitu memprogram akar dan batang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini jangan kita terlalu membotakkannya teman-teman ya, meninggalkan 1-2 daun untuk apalagi untuk mengkerdilkan daun teman-teman. Karena jika pohon kelapa yang hanya berdaun 1-2-3 teman-teman, itu otomatis dapur penyimpanan makanan pada daun sudah sedikit teman-teman ya, dan bahan itu berisiko tak akan subur lagi teman-teman ya, dan pertumbuhannya sudah akan terganggu teman-teman.
Ini sedikit kita sayat teman-teman. Terlihat teman-temannya, ini bahan bukan saya tumbuh liarkan teman-teman, dan ini bukannya tak terawat ataupun tak terprogram teman-teman. Inilah tunas kelapa bahan calon bonsai yang terprogram teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, ini memang ada beberapa daun yang masih terlalu besar teman-teman. Kita lihat apakah sudah bisa kita pruning. Ini teman-teman, jika kita pruning teman-teman dengan pelepah yang masih segar seperti ini teman-teman, ini akan memutus dapur penyimpanan makanan pada daun dan pelepah ini teman-teman ya. Otomatis bonggol akan menciut. Untuk itu teman-teman, ini tetap akan saya pertahankan teman-teman ya, demi mendapatkan bonggol teman-teman ya. Karena membuat bonsai kelapa itu tak hanya berumur 1-2 tahun lalu kita kembali lagi membuat bahan bonsai kelapa dari baru. Oke teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang lain. Ini teman-teman, ini bahan bonsai kelapa saya program teman-teman ya. Saya rawat dengan baik teman-teman, meskipun saya tidak mengkerdilkan daun teman-teman ya. Karena bonsai kelapa itu tak hanya berdaun kerdil teman-teman ya. Ini teman-teman yang terutama teman-teman, saya memprogram bonggol teman-teman ya. Ini bahan kelapa saya coklat sedikit lebih tua. Ini sudah sekitar 1,3 tahun teman-teman ya. Sekitar kurang lebih 15 bulan, dan saya sudah mendapatkan bonggol yang sekecil ini teman-teman ya. Namun tak bisa dibilang kecil teman-teman, karena kita memprogram dari dini teman-teman ya. Meskipun ini tak saya dapatkan dari tunas teman-teman, saya mendapatkan saat dia sudah menetas di alam, sekitar berdaun 3 kurang lebih teman-teman. Oke teman-teman, kita sayat teman-teman. Dan inilah sayat ekstrim itu teman-teman ya, tak hanya tentang pelepah pendek dan daun kerdil teman-teman ya. Dan di sini sudah bisa teman-teman lihat, ini tidak ada lagi sisa pruning teman-teman ya. Ini semuanya sudah menjadi batang, dan inilah buktinya saya memprogram bahan bonsai kelapa ini teman-teman ya. Ini bukan bahan bonsai kelapa yang baru saya dapatkan lalu saya akali dan membuat konten. Oke teman-teman, kita lanjutkan penyayatan ekstrim teman-teman ya, untuk menjaga pertumbuhan daun dan pelepah ini teman-teman, agar tetap seimbang teman-teman ya. Kita sayat ekstrim teman-teman ya. Inilah buktinya teman-teman, sayat ekstrim itu tak hanya tentang pelepah pendek dan daun kerdil teman-teman ya. Sayat ekstrim bisa untuk mengontrol pertumbuhan daun teman-teman ya. Karena kita awalnya ingin mendapatkan batang yang besar teman-teman, otomatis kita tak perlu mengkerdilkan daun dari dini teman-teman ya. Bahkan jika kita ingin mendapatkan batang dari tunas teman-teman, kita jangan terlebih dahulu memprogram daun terlalu ekstrim. Dan inilah teman-teman, sayat ekstrim itu tak hanya tentang pelepah pendek daun kerdil teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sedikit tarik teman-teman, masih tersangkut teman-teman ya. Kita kurangi sedikit ini teman-teman, tepian pelepah ini kita kurangi, hati-hati teman-teman. Dan dia sudah mendapatkan lagi rongga teman-teman ya. Dan ini bonggol sudah langsung terbentuk teman-teman ya. Ini saya sengaja benamkan sedikit teman-teman, agar pertumbuhan akar yang di bawah ini lebih maksimal teman-teman ya. Tak hanya program bonsai kelapa itu tak hanya soal daun kerdil teman-teman ya. Karena ada beberapa sekitar malam kemarin teman-teman, saya membuatkan bahan bonsai kelapa sayur saya yang sudah mati teman-teman ya. Itu pada video shot saya terbaru itu mati teman-teman, karena saya terlalu cepat mempruning pelepah yang sudah ada teman-teman, dan saya hanya meninggalkan 2 daun kerdil, lalu perlahan dia layu mati teman-teman ya. Setelah saya cek tidak ada pembusukan akar. Itulah teman-teman, karena kita hanya meninggalkan 2 daun, pertumbuhan bonsai kelapa itu akan langsung drop teman-teman ya. Karena kita sudah membuang seluruh dapur pengolahan makanan pada bonsai kelapa kita, yaitu daun teman-teman ya. Makanya saya selalu menjeritkan teman-teman, bonsai kelapa itu jangan sepi daun teman-teman ya. Karena pada daun ini tersimpan dapur pengolahan makanan sebelum seluruh makanan disebarluaskan kepada tanaman bonsai kelapa ini. Dapur pengolahan makanan pada pohon kelapa kita adalah daunnya teman-teman ya. Jika kita menghabiskan daun atau mengkerdilkan daun, otomatis dapur pengolahan makanan untuk bonsai kelapa kita sudah kita buang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sepertinya pelepah yang
barunya sudah cukup tinggi dan kita wajib menghabiskan pelepah ini teman-teman ya, agar tak terlalu meninggi kembali teman-teman. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai sini. Terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.